Partai Solidaritas Indonesia menanggapi kontroversi pernyataan salah satu kadernya yakni Ade Armando yang menyinggung dinasti politik di Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Pihak PSI menyesalkan tindakan Ade terkait pernyataannya yang memicu kemarahan berbagai pihak. Hal itu disampaikan oleh Dewan Pembina PSI, Grace Natali di Jember, Jawa Timur, Senin 4 Desember malam. Grace mengatakan teguran keras telah diberikan oleh PSI kepada Ade Armando. Grace mengaku PSI kaget dengan pernyataan yang disampaikan Ade Armando. Menurut Grace, tidak ada koordinasi yang dilakukan oleh Ade kepada PSI sebelum menyampaikan pernyataan itu. Grace menyesali tindakan Ade karena telah membuat orang lain tersinggung. Dewan Pembina PSI itu menyebut bahwa partainya menggelar rapat terkait sanksi yang akan diberikan kepada Ade Armando. Sementara itu, Ade Armando sebelumnya telah mengunggah video permintaan maaf terkait pernyataan kontroversialnya. Permintaan maaf tersebut diunggah Ade melalui akun media sosial X-nya. Di sisi lain, akibat pernyataan yang menyinggung dinasti politik di DIY itu, kantor DPW PSI DIY digeruduk massa. Massa mengecam keras pernyataan Ade sebagai tindakan yang tidak memiliki dasar sejarah terkait kedudukan keistimewaan DIY. Kemarin lagi disorotin Mas di media sosial gara-gara Mas Gibran salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil, ini jadi sorotan. Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat yodium Mas. Salah ya? Itu salah Mas. Itu kan jadi sorotan itu Mas. Oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh Mas kalau bukan asam sulfat? Di sananya apa? Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam sulfat. Ini jadi sorotan. Sorry ya. Maaf, mohon dikoreksi. Tapi ini jadi kayak itu loh Mas, pesimis masyarakat karena Mas Gibran salah sebut. Oh iya, biar warga Cawapres nomor urut 2 tengah menjadi sorotan seusai keliru menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Sebelumnya Gibran mengatakan ibu hamil membutuhkan asam sulfat untuk mencegah stunting. Sedangkan seharusnya yang dibutuhkan untuk ibu hamil adalah asam folat, bukan asam sulfat. Sebagai informasi, asam folat merupakan salah satu jenis vitamin B kompleks yang baik untuk kesehatan perempuan. Bagi ibu hamil, asam folat termasuk asupan terpenting selain zat besi, kalsium, dan mineral. Sedangkan asam sulfat merupakan cairan berbahaya yang sering dipakai dalam pembuatan AKI dan pupuk. Salah satu sifat dari asam sulfat adalah korosif karena mudah terbakar. Rekaman video pernyataan Gibran yang keliru menyebut asam folat menjadi asam sulfat tersebut pun viral di media sosial. Atas hal itu, putra sulung Presiden Jokowi meminta maaf. Permintaan maaf itu disampaikan Gibran di GBK Arena Senin 4 Desember 2023. Gibran mengaku baru mengetahui jika pernyataannya keliru. Dia pun kemudian mengoreksi pernyataannya terkait zat yang sebenarnya dibutuhkan untuk ibu hamil. Wali Kota Solo itu mengaku tidak mengambil pusing terkait anggapan masyarakat terhadap dirinya karena salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Gibran mempersilahkan masyarakat untuk menilai. Selain meminta maaf, Gibran juga merespon soal kritik pemberian susu UHT. Gibran menjelaskan bantuan susu itu hanya diberikan untuk anak di atas 2 tahun. Pernyataan Ade Armando yang menyinggung dinasti politik di Daerah Istimewa Yogyakarta berbuntut panjang. Sebelumnya Ade mengkritik aksi BEM di DIY yang menyebut Presiden Jokowi melakukan praktik dinasti politik. Menurut Ade, aksi itu ironis karena DIY melaksanakan politik dinasti yang mana gubernur dan wakilnya tidak dipilih melalui pemilu. Pernyataan tersebut membuat beberapa pihak tersinggung, bahkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ikut menanggapi. Sultan mengatakan bahwa keistimewaan DIY telah diakui oleh undang-undang berdasarkan asal-usul dan sejarah. Sultan menegaskan bahwa pemerintahan di DIY hanya menjalankan undang-undang yang telah berlaku. Pernyataan Ade Armando itu juga mengakibatkan kantor DPW PSI DIY digeruduk massa pada Senin 4 Desember. Massa yang mengatasnamakan Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan atau Paman Usman mengecam keras pernyataan Ade. Menurut mereka, apa yang disampaikan Ade merupakan tindakan yang tidak memiliki dasar sejarah dan hukum serta memanipulasi fakta terkait kedudukan keistimewaan DIY.
Dalam aksi itu, mereka mengancam membersihkan simbol PSI di DIY jika tidak ada tindakan tegas dari partai terhadap Ade Armando. Sementara itu, Ketua DPP PSI Aisyah Gray menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Yogyakarta khususnya terkait pernyataan Ade. Dia menegaskan bahwa PSI menghormati keistimewaan DIY sebagai bagian yang fundamental dalam sejarah. Dikatakan Aisyah bahwa apa yang disampaikan Ade Armando tidak mewakili suara PSI. PSI sendiri juga menyatakan telah memberikan teguran keras kepada Ade atas pernyataannya tersebut. Pihak PSI tengah berdiskusi terkait sanksi yang akan diberikan kepada Ade Armando. Saya ingin mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya yang terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Bila saya mengatakan Yogyakarta adalah istimewa, kawan-kawan sekalian, hari ini kita melakukan aksi damai. Aksi ini adalah aksi dari beberapa kawan-kawan mahasiswa. Aksi ini adalah masyarakat Yogyakarta, elemen rakyat budaya, elemen rakyat musisi, seniman bersatu padu untuk menolak Ade Armando. Kenapa kita menolak Ade Armando? Pernyataan politikus PSI Ade Armando kembali menjadi sorotan publik. Ade Armando sebelumnya menyinggung soal adanya dinasti politik di daerah istimewa Yogyakarta. Pernyataan yang disampaikan Ade tersebut memicu kontroversi. Sementara PSI menegaskan bahwa pernyataan yang disampaikan Ade tidak mewakili sikap partai. Dilansir dari tribunnews.com pada Selasa 5 Desember, blunder Ade Armando bukan hanya pertama kali dilakukan. Sebelumnya, Ade pernah mendapatkan teguran dan sanksi dari Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep terkait pernyataannya. Pernyataan yang disampaikan Ade saat itu adalah soal kritikan terhadap PDIP. Atas sikap Ade Armando itu, Kaisang bahkan meminta maaf langsung kepada Puan Maharani. Pada saat itu, Kaisang meminta agar pesta demokrasi pemilu 2024 dilakukan secara gembira dan santun. Setelah sempat ditegur Kaisang, kini pernyataan Ade Armando kembali menjadi sorotan publik. Awalnya Ade menanggapi aksi BEM di DIY yang memberikan kritik soal dinasti politik. Menurut Ade, aksi itu ironis karena dilakukan di daerah yang menerapkan politik dinasti karena pemimpinnya tidak dipilih melalui pemilu. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengaku tidak mempermasalahkan pernyataan Ade. Namun ia mengingatkan bahwa keistimewaan DIY sudah diakui oleh undang-undang. Menurut Sultan, terkait ada tidaknya dinasti politik, hal itu tergantung dari sisi mana publik melihatnya. Pernyataan yang disampaikan Ade itu juga mengakibatkan kantor DPW PSI DIY digeruduk massa. Sementara itu, PSI menyatakan telah memberikan teguran keras kepada Ade Armando atas pernyataannya. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali di Jember, Jawa Timur, Senin 4 Desember 2023. Grace mengatakan bahwa PSI menyesalkan pernyataan Ade Armando soal dinasti politik di DIY. Dikatakan Grace, PSI sedang mendiskusikan terkait sanksi yang akan diberikan kepada Ade Armando. Ade Armando sendiri diketahui telah menyampaikan permintaan maaf melalui akun media X-nya. Ia berkata bahwa pernyataan itu murni pikiran pribadi dan tidak mewakili partai. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyindir Gibran Rakabuming saat memberikan penjelasan terkait penanganan stunting. Anies mengatakan bahwa kesehatan calon ibu harus dipikirkan dalam penanganan stunting. Ia kemudian menjelaskan bahwa ibu hamil membutuhkan zat besi yang didapat dari daging-dagingan, zodium hingga asam folat. Anies selalu berkata bahwa asam folat didapat dari tanaman bukan di bengkel. Pernyataan itu disampaikan Anies dalam diskusi bertajuk Desak Anies di Banjarmasin Selasa 5 Desember.
Anies menegaskan bahwa stunting tidak cukup hanya dengan gizi, melainkan diimbangi dengan kebahagiaan dan stimulasi. Sementara itu sebelumnya Gibran sempat salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat saat berbicara tentang stunting. Gibran mengatakan bahwa ibu hamil membutuhkan asam sulfat untuk mencegah stunting. Video saat Gibran menyampaikan hal itu pun viral di media sosial. Untuk diketahui, asam folat merupakan salah satu jenis vitamin B kompleks yang baik untuk perempuan. Asam folat juga menjadi asupan terpenting bagi ibu hamil. Sedangkan asam sulfat merupakan cairan berbahaya yang sering dipakai dalam pembuatan AKI. Atas kekeliruannya, Gibran menyampaikan permintaan maaf. Ia kemudian mengoreksi pernyataannya terkait zat yang sebenarnya dibutuhkan ibu hamil. Beredar tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran di Solo, Jawa Tengah. Dalam tabloid itu terpampang potret Prabowo dan Gibran saat mendaftarkan diri ke KPU. Tabloid tersebut terdiri dari 2 lembar yang masing-masing berisi 8 halaman. Isi dari tabloid tersebut adalah sejumlah tajuk seputar Prabowo Gibran. Tabloid tersebut diterima beberapa orang, salah satunya adalah warga Laweyan Solo bernama Muji. Muji mengaku memperoleh tabloid tersebut dari orang tidak dikenal yang datang ke rumahnya pada Jumat 1 Desember. Hal itu disampaikan Muji pada Senin 4 Desember. Ketika menerima tabloid itu, Muji menyebut sosok pemberi tidak mengenakan atribut partai maupun relawan. Sementara itu TKN Prabowo Gibran mengaku tidak mengetahui adanya tabloid tersebut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra. Dia menduga tabloid itu disebarkan oleh relawan atau simpatisan Prabowo Gibran di Solo. Menurutnya, tabloid semacam itu menjadi salah satu cara relawan atau simpatisan memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Perubahan format debat di Pilpres 2024 menjadi sorotan publik. Format debat itu bahkan memicu kontroversi. Kubu Anies Muhaimin dan Prabowo Gibran saling tuduh terkait perubahan format debat. TKN Prabowo Gibran menyebut pihak pertama yang meminta debat Cawapres ditiadakan adalah kubu Anies Muhaimin. Namun kubu Amin membantah mengusulkan penghapusan debat khusus Cawapres. Kubu Amin mengklaim pihaknya hanya mengusulkan agar Capres-Cawapres selalu datang bersamaan dalam setiap debat. Timnas Amin justru mengatakan bahwa perwakilan Prabowo Gibran sempat mengusulkan agar format debat hanya pemaparan visi misi saja. Sementara itu, KPU menyatakan bahwa format debat Pilpres 2024 masih ada kemungkinan untuk diubah. Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari Senin 4 Desember. Hasyim berkata KPU akan menyelenggarakan rapat koordinasi kembali dengan tim kampanye. Bawaslu mengaku tidak diberitahu oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming saat hendak melakukan aksi bagi-bagi susu di kawasan CFD Jakarta. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo pada Selasa 5 Desember. Menurut Benny, tidak ada pemberitahuan terkait kegiatan bagi-bagi susu yang dilakukan Gibran. Sementara itu, Bawaslu Jakarta Pusat masih mengkaji terkait kegiatan bagi-bagi susu Gibran. Bawaslu mengkaji apakah kegiatan tersebut merupakan tindakan pelanggaran kampanye atau tidak. Sementara itu, Bawaslu Jakarta Pusat juga bakal menghimbau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi agar kawasan CFD tidak digunakan sebagai wadah ajang kampanye. Hal itu disampaikan Benny karena melanggar aturan pemilu. Sebelumnya, Gibran bersama sang istri Selvi Ananda membagikan susu kepada sejumlah warga yang hadir dalam CFD pada Minggu 3 Desember. Gibran mengatakan bahwa aksi itu bukan termasuk kampanye karena tidak ada ajakan mencoblos. Di sisi lain, aksi itu dikritik oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Menurut mereka, apa yang telah dilakukan Gibran melanggar aturan KPU. Untuk pernyataan Ade Armando, kantor DPW PSI DIY digeruduk massa. Massa aksi mengatasnamakan paguyuban masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan atau Paman Usman. Kantor DPW PSI DIY itu digeruduk massa pada Senin 4 Desember 2023. Aksi tersebut merespon pernyataan politisi PSI Ade Armando yang menyebut dinasti politik ditetapkan di DIY karena gubernur dan wakilnya tidak dipilih melalui pemilu. Massa aksi mengecam keras pernyataan yang disampaikan Ade Armando. Mereka bahkan mengancam akan membersihkan semua atribut PSI yang dipasang di wilayah DIY jika pihak partai tidak menentukan sikap atas kegaduhan yang dibuat salah satu kadernya.
Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Aksi Maman Usman, Widiasto. Menurut Widi, pernyataan Ade tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan pribadi. Hal itu karena Ade Armando merupakan caleg dan pengurus DPP PSI. Oleh karenanya, ia menuntut agar PSI harus menentukan sikap politik yang jelas terkait kasus Ade Armando. Hasto juga meminta agar pihak kepolisian menangkap Ade Armando. Hal itu karena terindikasi menyebarluaskan informasi tak benar, yakni tidak sesuai dengan fakta hukum. Dalam kasus tersebut, Hasto memberikan waktu 2 hari kepada pengurus DPW maupun DPP PSI untuk menentukan sikap. Jika tidak segera menentukan sikap politiknya, maka relawan akan menurunkan seluruh atribut PSI di DIY. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming diduga melakukan pelanggaran aturan kampanye sebanyak 2 kali. Dilansir dari Tribun Jakarta, dugaan pelanggaran kampanye dilakukan Gibran saat dirinya belusukan ke Penjaringan, Jakarta Utara. Ketika itu Gibran membagikan buku dan susu gratis kepada anak-anak di wilayah RW 011 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo pada Selasa 5 Desember. Gibran diduga melanggar aturan pemilu tentang larangan melibatkan anak-anak dalam kampanye. Beni mengatakan Bawaslu Jakarta Utara saat ini masih melakukan kajian terkait aksi tersebut. Jika aktivitas Gibran terbukti melibatkan anak-anak, maka Bawaslu akan memberikan sanksi tegas. Kemudian dugaan pelanggaran kedua dilakukan Gibran saat melakukan aksi bagi-bagi susu dalam pelaksanaan CFD di Bundaran HI Jakarta Pusat. Seperti diketahui, Gibran membagikan susu di kawasan CFD pada Minggu 3 Desember kemarin. Sedangkan sesuai dengan aturan gubernur, kegiatan politik tidak boleh dilakukan di kawasan CFD. Atas perbuatan Gibran, Bawaslu Jakarta Pusat juga masih mengkaji peristiwa tersebut. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali mengkritik soal pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Kali ini Anies menyinggung soal anggaran pembangunan IKN. Menurut Anies, pemerintah kerap mengeluarkan anggaran yang sangat besar termasuk pembangunan IKN. Namun anggaran besar itu tidak dikeluarkan untuk kebutuhan yang mendesak di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Anies dalam kampanyenya di Karawang, Jawa Barat, Senin 4 Desember. Menurut Anies, Indonesia memiliki kebutuhan lebih mendesak yang harus diselesaikan. Oleh karenanya, Anies mempertanyakan pembangunan IKN. Anies berkata, anggaran besar seharusnya digunakan untuk membiayai kebutuhan yang mendesak. Misalnya, membangun kota yang saat ini belum berkembang, atau membuat transportasi umum lebih baik dan akses air minum yang menjangkau masyarakat lebih luas. Kritikan tersebut bukan pertama kali disampaikan oleh Anies. Sebelumnya, Anies juga sempat memberikan kritik terkait pembangunan IKN. Menurut Anies, IKN bukan solusi untuk pemerataan ekonomi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.